Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuku Sungkawa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, serta teman-teman sekalian yang berkenan hadir di acara webinar seri 3 tentang mengatasi urban heat island dalam perencanaan kota. Kegiatan webinar ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu dari webinar 1, webinar 2, serta webinar 3 yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita tahu bahwa waktu itu yang sudah mengikuti acara webinar 1, yang webinar 1 berjudul Hutan Kota, Infrastruktur Hijau Kota. Kemudian webinar 2 yang berjudul Hutan Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota. Dan yang webinar ketiga yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu berjudul Mengatasi Urban Heat Island dalam Perencanaan Kota. Dan nanti insya Allah rencananya webinar yang keempat akan mengambil judul tentang jalur hijau sebagai wajah kota. Mengapa tema ini diambil? Yaitu jadi dalam perencanaan kota untuk menentukan penetapan pohon yang berada di kawasan perkotaan, pohon yang berada di kawasan jalur hijau, itu ada 8 faktor yang menjadi bahan pertimbangannya. Dan salah satu faktornya yaitu adalah tentang efek daripada urban heat island. Jumlah penduduk Indonesia mengalami tingkat perkembangan yang cukup lumayan tinggi kalau menurut saya ini. Jadi kalau kita lihat pada tahun 1976, Bang Haji Rhoma Irama pernah menyanyikan dalam satu lagunya tentang jumlah penduduk Indonesia. 135 juta penduduk Indonesia. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Dan berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, jadi penduduk yang Indonesia yaitu berjumlah sekitar 270 juta. Ini data dari BPS dengan tingkat perkembangan setiap tahunnya 1,25%. Berarti ini, jadi kalau kita lihat tadi kata Bang Haji Rhoma, 135 juta, dan sekarang di hasil Susenas 270 juta lebih, ini berarti mengalami peningkatan 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat penduduk Indonesia meningkat di tahun dari lagu Bang Rhoma sampai sekarang jadi 270 juta lebih dengan tingkat perkembangan 1,25%. Dari angka tersebut, jadi dari angka tersebut yang tinggal di perkotaan, jadi yang tinggal di perkotaan, menurut prediksi dari Badan Statistik Nasional bahwa penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan pada tahun 2035 akan berjumlah sekitar 66,6%. Sekarang apa yang akan terjadi kalau sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan? Yang terjadi akibat perkembangan kota yaitu perkembangan kota dapat mengurangi tutupan vegetasi dan menambah permukaan penyerapan panas. Penyerapan panasnya itu jadi karena tidak ada vegetasi, dia langsung akan ke infrastruktur. Jadi karena banyak jadi berubah fungsi dari vegetasi berubah menjadi
kawasan-kawasan terbangun. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya efek dari pulau panas perkotaan. Jadi seperti atap bangunan dan pengerasan jalan, trotoar, kemudian aspal yang berada di jalanan. Hal itu juga ditambah, saya nggak bilang diperparah, ditambah dengan sumber lainnya yang dilakukan oleh aktivitas manusia, seperti yaitu kendaraan-kendaraan yang ada di kawasan perkotaan itu juga bisa menimbulkan apa yang namanya polusi. Kemudian AC pendingin itu, nah itu juga sama, itu dapat menyebabkan juga menyebabkan efek pulau panas perkotaan. Nah inilah yang nantinya yang dapat menyebabkan bahwa daerah di kawasan pusat kota, di kawasan perkotaan jauh lebih hangat dibandingkan dengan daerah atau kawasan yang berada di pinggiran kota. Jadi inilah yang menyebabkan bumi semakin panas. Jadi bumi semakin panas, suhu udara yang berada di kawasan perkotaan semakin hangat begitu ya. Seperti bukan gambar ini ya. Saya maksud bukan ini. Kalau ini kan film, saya juga belum nonton film ini. Maksudnya nggak nonton film ini. Juga bukan film yang dibintangi oleh Susana pengertian dari bumi makin panas. Ataukah bumi makin panas itu seperti apa yang digambarkan oleh sebuah lagu dangdut begitu ya, lagu dangdut nih, lagu Cucu Cahyati, bumi semakin panas. Bumi semakin panas, bagai air mengalir deras. Tentu saja jawaban tidak ya. Jadi yang apa yang dimaksud dengan bumi semakin panas, yang saya maksud di sini adalah urban heat island. Jadi pulau panas perkotaan. Jadi ada kawasan-kawasan di perkotaan yang suhu udaranya jauh lebih hangat dibandingkan dengan suhu yang berada di daerah sekitarnya, yang tadi saya sampaikan juga. Yang inilah yang disebut dengan efek pulau panas perkotaan. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau pohon di kawasan perkotaan semakin berkurang, ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berganti menjadi infrastruktur perkotaan, menjadi perumahan, bangunan-bangunan, seperti jalan, trotoar, seperti inilah yang akan menyebabkan apa yang disebut dengan efek pulau panas perkotaan atau urban heat island. Di samping itu juga, kalau kita lihat dengan banyaknya urbanisasi, banyaknya penduduk dari pedesaan yang pindah ke kawasan perkotaan, kemudian aktivitas di perkotaan semakin meningkat karena mungkin kalau di kampung agak kesulitan untuk mencari nafkah, kalau di kota dirasakan lebih mudah. Nah, itulah yang akan menyebabkan jadi aktivitas kegiatan manusia, kegiatan masyarakat semakin meningkat di kawasan perkotaan. Jadi banyak kendaraan yang lalu lalang di perkotaan, itu juga dapat menyebabkan polusi udara ya, yang dikeluarkan oleh kendaraan CO2. Itu kemudian juga oleh AC, karena udara semakin panas, pasang AC di rumah-rumah atau di bangunan
itu juga akan menyebabkan suhu udara yang semakin meningkat. Jadi suhu udara semakin meningkat yang pasti diakibatkan oleh berkurangnya satu kawasan hijau di kawasan perkotaan, kemudian infrastruktur perkotaan yang bangunan-bangunannya rata-rata kedap air dan diperparah lagi kalau warnanya gelap akan menyebabkan suhu udara yang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan AC yang berada di rumah-rumah di bangunan, itu juga sama. Kalau di dalam terasa dingin sih karena ada AC. Nah, di luar dari akibat itu akan menyebabkan juga tentang suhu udara yang akan semakin meningkat. Jadi, pulau panas perkotaan adalah daerah di kawasan perkotaan mengalami suhu yang lebih tinggi, lebih hangat dibandingkan dengan daerah yang berada di pinggiran atau daerah yang berada di kawasan pedesaan. Jadi kalau daerah yang masih tutupan vegetasinya lebih tinggi, kemudian infrastruktur, maksudnya bangunan-bangunannya juga tidak terlalu banyak, itulah suhunya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di kawasan perkotaan dengan infrastruktur yang lebih tinggi yang menyebabkan suhu udaranya lebih hangat. Pulau panas perkotaan dapat terbentuk pada siang atau pada malam hari, baik di kota kecil maupun di kota besar di musim apapun. Ada dua jenis pulau panas perkotaan. Yang pertama, pulau panas yang terjadi di permukaan, atau kita lebih mengenalnya dengan surface urban heat island. Yang kedua, yaitu suhu yang ada di atmosfer, yang ada di udara. Kita biasanya melihat suhu udara yang ada di atmosfer atau suhu udara ini di dalam buku ini, Kabupaten Dalam Angka atau Kota Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS. Nah, itu yang disebut dengan suhu udara di atmosfer. Jadi suhu permukaan lebih bervariasi daripada suhu udara pada siang hari. Tetapi lebih terasa setelah matahari terbenam karena pelepasan panas yang lambat dari permukaan yang kedap air. Nah, itu resiko kalau karena banyak bangunan yang kedap air begitu. Sekarang saya coba akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab efek pulau panas urban heat island. Ada 5 penyebab daripada efek urban heat island. Penyebab secara garis besar sebetulnya tadi sudah disampaikan pada bab pendahuluan. Tapi ini akan saya coba menjelaskan lebih rinci penyebab daripada efek urban heat island. Pada intinya, penyebab utama terjadinya fenomena urban heat island di perkotaan adalah modifikasi permukaan tanah melalui pengembangan kota yang menggunakan material yang menyimpan panas. Jadi itu perubahan fungsi dari kawasan perkotaan. Jadi kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun, itu menggunakan juga bahan-bahan material yang menyimpan panas. Kalau kita rinci lagi, jadi saya coba merinci 5 penyebab utama dari urban heat island ini. 1. Penyebab urban heat island adalah bentang alam
yang berkurang di wilayah perkotaan. Ini karena disebabkan tadi kawasan pohon-pohon, ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan semakin berkurang menjadi kawasan yang terbangun. Kemudian penyebab kedua yaitu properti material perkotaan. Jadi bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu geometri perkotaan. Ini bentuk perkotaan nanti akan dijelaskan rincinya. Kemudian yang keempat, panas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Tadi sebetulnya di pendahuluan sudah disampaikan secara garis besar, dari kendaraan, dari AC. Kemudian yang kelima yang menjadi penyebab efek daripada urban heat island ini adalah kondisi alam, yaitu cuaca dan geografis letak daripada kawasan perkotaan tersebut. Jadi ada 5 faktor penyebab urban heat island. Sekarang kita mari bahas satu per satu. Yang pertama adalah bentang alam yang berkurang di wilayah perkotaan. Pohon, tumbuhan, dan badan air di sini sungai atau mata air atau air yang terbuka cenderung mendinginkan udara dengan memberikan naungan, mengalirkan air, kemudian daun tanaman, dan juga menguapkan air permukaan. Tetapi kalau permukaan yang keras dan kering di daerah perkotaan seperti atap bangunan, kemudian trotoar jalan, kemudian gedung dan tempat parkir itu kurang memberikan keteduhan dan kelembaban dibandingkan landscape alam. Oleh karena itu, infrastruktur perkotaan yang non hijau, yang istilahnya itu infrastruktur abu-abu, itu sangat berkontribusi terhadap kenaikan suhu yang lebih hangat di kawasan perkotaan. Jadi kalau kita lihat di bentang alam, kalau pohon vegetasi semakin berkurang, kemudian infrastruktur yang dibangun juga tidak ramah lingkungan, itu menjadi salah satu penyebab daripada efek urban heat island. Yang kedua, penyebab daripada efek urban heat island adalah properti material perkotaan. Jadi bahan bangunan yang digunakan untuk infrastruktur di kawasan perkotaan. Ini juga menyumbang andil yang paling besar terhadap terjadinya efek urban heat island. Bahan konvensional buatan manusia yang digunakan di lingkungan perkotaan seperti trotoar atau atap cenderung memantulkan lebih sedikit energi matahari dan menyerap dan memancarkan lebih banyak panas matahari dibandingkan dengan pohon, tumbuhan, dan permukaan alami lainnya. Seringkali pulau-pulau panas perkotaan terbentuk sepanjang hari dan menjadi lebih terasa setelah matahari terbenam karena pelepasan panas yang lambat dari material perkotaan.
Yang ketiga daripada penyebab efek urban heat island di kawasan perkotaan adalah geometri perkotaan. Dimensi dan jarak bangunan di dalam kota mempengaruhi aliran angin dan kemampuan material perkotaan untuk menyerap dan melepaskannya menjadi energi matahari. Di daerah yang berkembang pesat, permukaan struktur yang terhalang oleh bangunan di sekitarnya menjadi massa termal besar yang tidak dapat melepaskan panas dengan mudah. Jadi kalau kita lihat di kawasan perkotaan, bangunan-bangunan yang padat ini nih, yang menjadi salah satu penyebab dari efek pulau panas perkotaan. Jadi kota dengan banyak jalan yang sempit, kemudian gedung-gedung yang tinggi, menjadi hamparan luas yang jadi kawasan terbangun dengan gedung-gedung yang tinggi. Ini yang dapat menghalangi aliran angin alami yang akan membawa efek kesejukan. Jadi boro-boro efek kesejukan, panas yang ada kalau kita merasakannya berada di kawasan luar bangunan. Sebenarnya kalau di bangunan sih bisa dingin karena ada AC begitu ya di kawasan-kawasan perkotaan. Justru itu juga AC juga itu nantinya kalau ini bisa menyebabkan salah satu penyebab efek pulau panas perkotaan. Yang keempat adalah panas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Kendaraan, AC, gedung, fasilitas industri, semuanya yang memancarkan panas ke lingkungan perkotaan itu menjadi salah satu penyebab dari efek pulau panas perkotaan. Sumber limbah panas yang dihasilkan manusia atau antropogenik ini dapat berkontribusi pada efek pulau panas perkotaan. Jadi kalau kita lihat sekarang itu salah satu program dari Direktorat Cipta Karya itu kan ada yang namanya tentang kota hijau seperti itu. Nah, salah satu intinya kota hijau juga ya untuk menangani panas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Dan yang kelima, menjadi penyebab dari efek urban heat island ini adalah cuaca dan geografi. Kondisi cuaca yang tenang dan cerah menghasilkan, justru yang tenang dan cerah ya, ini yang menghasilkan pulau panas yang lebih parah dengan memaksimalkan jumlah energi matahari yang mencapai perkotaan dan meminimalkan jumlah panas yang dapat terbawa oleh angin gitu ya, seperti ini. Sebaliknya angin kencang dan awan yang menutupi pembentukan pulau panas, fitur geografi juga ini dapat mempengaruhi efek pulau panas. Misalnya, pegunungan di dekat dapat menghalangi angin mencapai kota atau menciptakan pola angin yang melewati kota. Itu penyebab kelima. Kalau ini sudah penyebabnya alam ya, jadi kondisi geografis dan cuaca begitu. Itulah yang menjadi 5 penyebab terjadinya urban heat island. Sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana strategi mitigasi urban heat island ini? Jadi untuk mengatasi efek pulau panas perkotaan ada 5 kategori utama, ada 5 cara pencegahan atau
menurunkan daripada efek pulau panas perkotaan. Yang pertama adalah atap hijau. Jadi bangunan menggunakan atap hijau. Yang kedua, atap yang dingin. Bagaimana membuat atap yang dingin? Nanti dijelaskan juga. Salah satunya dengan membuat warna cerah begitu dari atap bangunan ini. Yang ketiga, trotoar yang sejuk. Ini menyangkut juga bidang ke perencanaan kota, menyangkut ruang terbuka hijau, ya, RTH dalam penataan jalur hijau. Yang keempat, pohon dan vegetasi. Ini juga menyangkut perencanaan kota yang RTH 30%, 20% publik, kemudian 10% privat. Nah ini, pohon dan vegetasi. Ini salah satu mitigasi agar dapat menurunkan atau mencegah dari efek urban heat island. Dan yang kelima adalah, ini saya pakai bahasa saya sendiri, maaf kalau masih keliru, yaitu kreativitas. Jadi bagaimana kreativitas seorang perencana kota, pemerintah, pemegang kebijakan, masyarakat dalam mengatasi urban heat island. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atap hijau. Atap hijau, jadi atap di atas bangunan ini ada terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di atap sebuah bangunan. Ini dapat mengurangi daripada efek pulau panas perkotaan. Jadi keuntungannya yang pertama, kalau atapnya hijau, ini atap hijau karena ditanami tumbuh-tumbuhan, yaitu menyediakan isolasi. Jadi isolasi daripada efek pulau panas perkotaan. Jadi yang diisolasi bukan hanya yang kena COVID aja, tetapi bangunan juga bisa diisolasi agar bisa mengurangi dari efek pulau panas perkotaan. Yang kedua, keuntungannya adalah mengurangi suhu. Kemudian yang ketiga, penyerapan karbon dioksida, CO2. Karena kalau di perkotaan tingkat polusi cukup tinggi, sehingga dengan ada tanaman di atas bangunan juga ini dapat menyerap karbon dioksida. Kemudian sekarang kita lihat kekurangan dari atap hijau ini. Yang pertama adalah sistem pengairan. Jadi sistem air penyiraman yang berada di atas bangunan. Yang kedua, karena ada tumbuhan, kemudian ada tembok bangunan, bentuk bangunan seperti itu, akan meningkatkan kelembaban. Jadi kelembaban gedung itu, bangunan itu. Jadi resikonya akan terjadi retak atau kualitas bangunan jadi menurun dengan adanya tumbuhan yang berada di atapnya kalau tidak secara benar menanam tumbuhan ini. Yang ketiga, ini cukup mahal. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup mahal untuk membuat atap menjadi hijau. Kemudian ini pencampuran vertikal, karena bangunan yang bertingkat itu bersifat vertikal. Kemudian dengan adanya tanaman-tanaman yang di atas tanahnya di atap itu, yang dikhawatirkan itu tadi karena pencampuran bahan itu kualitas yang menurun, kualitas bangunan yang menurun. Dan yang terakhir adalah karena bobotnya menjadi berat. Apalagi kalau kita lihat dalam konsep-konsep kota hutan, ini ditanami pohon-pohon yang menjulang di bangunan-bangunan. Jadi itu salah satu cara solusi untuk pencegahan atau mengurangi efek urban heat island adalah dengan di bangunan-bangunan menggunakan atap hijau. Yang kedua adalah atap yang dingin.
bahan yang digunakan dalam bangunan, dalam misalnya dalam pembangunan rumah dan bangunan lainnya di kota secara signifikan dapat mempengaruhi kepada efek pulau panas perkotaan. Permukaan perkotaan pada kenyataannya menyerap bagian yang lebih besar dari radiasi matahari dan inframerah. Energi yang diserap ini kemudian dibuang ke lingkungan melalui proses pendinginan yang dapat meningkatkan suhu daripada atmosfer. Penurunan suhu atap perkotaan akan menghasilkan manfaat langsung bagi bangunan individu dan manfaat tidak langsung bagi seluruh wilayah kota. Jadi yang ideal suhu udara di kawasan permukaan di atas bangunan itu antara 20 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Penurunan suhu udara akan menghasilkan manfaat langsung bagi individu dan manfaat tidak langsung bagi seluruh wilayah kota. Karena kalau kita melihat di kawasan perkotaan itu sekitar 20 atau 30% merupakan atap bangunan. Jadi dari ini tidak selalu ya, tapi berdasarkan survei di beberapa kota menjelaskan bahwa atap bangunan itu berada di sekitar 20 atau 30% ada di kawasan perkotaan. Bagaimana solusinya? Ini bagaimana solusi untuk mengatasi dari atap dingin, ya, supaya atap dinginnya itu atap yang berada di atas bangunan itu harus berwarna cerah. Biasanya dia dikasih warna putih selain bahan bangunannya yang ramah lingkungan. Menggunakan material atap konvensional dengan material berwarna lebih terang seperti warna putih itu, seperti warna putih, sehingga refleksi radiasi matahari yang akan lebih besar. Jadi ini keuntungannya kalau atap lebih terang. Yang pertama, lebih murah dari atap hijau yang tadi saya jelaskan pertama, yang dengan menanam tumbuh-tumbuhan di atas. Kemudian dari segi perawatannya juga ini cukup, tidak membutuhkan perawatan yang tinggi. Yang ketiga, tidak membutuhkan dukungan struktur tambahan. Kalau yang di atap hijau itu karena banyak tumbuhan, nanti beban bangunannya bertambah sehingga dibutuhkan struktur tambahan. Tapi kalau dengan atap dingin, dengan mewarnai atap dengan warna yang terang, ini akan dananya jauh akan lebih rendah. Penggunaan beton yang berwarna terang dan atap yang berwarna putih juga dapat mengurangi kebutuhan AC secara keseluruhan. Beda dibandingkan dengan atap bangunannya yang berwarna gelap. Jadi permukaan atap dengan albedo yang tinggi, itu dengan warna-warna terang seperti warna putih, dia akan menyerap lebih banyak energi dibandingkan dengan yang berwarna gelap seperti dalam gambar ini. Jadi kita bisa melihat dalam gambar ini bahwa yang berwarna terang itu akan menyerap lebih banyak energi. Kemudian tentang teknologi popping. Jadi teknologi popping ini sudah saya sajikan dalam bentuk tabel, tidak akan saya bacakan satu persatu. Jadi nanti bisa dilihat di PowerPoint pembahasan tentang pembahasan tentang ini, begitu ya. Nanti ke panitia bisa diminta filenya tentang mengatasi urban heat island dalam perencanaan kota. Di sana isinya ada
yang membahas tentang teknologi pumping dingin. Dia bentuk bangunan yang supaya atap bangunan menjadi dingin. Bahan-bahannya, materialnya seperti apa? Nah, itu sudah ada dalam bentuk tabel. Nanti bisa diminta ke panitia file PowerPoint-nya. Yang ketiga adalah trotoar sejuk. Dalam ini karena terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi yang dimaksud trotoar yang sejuk itu adalah solusinya membuat permukaan kota yang sejuk. Jadi atap bangunan kalau di sini kan permukaan, jadi trotoar, kemudian jalan itu kurang lebih menempati sama dengan atap bangunan. Jadi dengan atap bangunan dari 3 poin ini menempati hampir 60% dari luas perkotaan. Jadi sebagian besar memang di perkotaan itu adalah infrastruktur, sampai ada ketentuan kita akan di peraturan bahwa menempatkan RTH 30%. Itu untuk menjaga angka untuk pohon dan vegetasi. Tapi sebagian besar luas bangunan di kawasan perkotaan yaitu sekitar 60% permukaan perkotaan. Dan inilah yang menyerap lebih dari 80% sinar matahari yang bersentuhan dengan atap, kemudian trotoar sama aspal yang berada di jalanan. Jadi permukaan perkotaan itu harus menjadi permukaan yang reflektif. Apa itu reflektif? Reflektivitas adalah kemampuan material untuk memantulkan radiasi matahari. Nah itu, jadi kenapa sama dengan atap bangunan? Jadi permukaan perkotaan juga harus dibuat yang berwarna terang. Kalau warna terang itu dia akan lebih memantulkan cahaya mataharinya lebih besar dibandingkan dengan warna gelap yang akan menyimpan suhu panas di perkotaan. Ini disajikan dalam bentuk tabel tentang lapisan pumping dingin untuk permukaan perkotaan. Tapi karena ini cukup lumayan banyak kedetailannya, nanti silakan aja dibaca dalam PPT-nya kegiatan ini, webinar ini begitu. Nanti bisa minta ke panitia. Yang keempat adalah pohon dan vegetasi. Inilah yang harus diketahui oleh para perencana kota, bagaimana menempatkan pohon dan vegetasi di kawasan perkotaan. Bagaimana menempatkan pohon dan vegetasi di kawasan ruang terbuka hijau. Jadi jangan sampai salah tempat dalam peletakan tanaman atau sulit menerjemahkan. Jadi kalau dalam peraturan kan hanya disebutkan 20% RTH publik, tapi kita nggak tahu lokasinya di mana aja untuk menanam pohon tersebut. Daerah mana aja yang akan dibuat ruang terbuka hijau. Nah, salah satu bahan pertimbangannya itu efek daripada urban heat island ini. Vegetasi perkotaan. Kurangnya tutupan vegetasi yang memadai adalah ciri khas dari daerah perkotaan. Jadi kebanyakan kawasan terbangun dan vegetasi yang ada di kota semakin berkurang. Itu ciri khas daripada kota yang berkembang. Ini juga yang menjadi kontributor utama yang menyebabkan daripada urban heat island. Karakteristik termal. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini bisa terlihat bahwa membandingkan antara kawasan yang ada pohonnya, tempat yang ada pohonnya dengan yang tidak ada pohonnya. Itu yang warna
kuning. Kalau lihat di sebelah itu ada yang warna kuning, itu adalah suhu termal. Kalau diukur suhu termal yang berada dengan ada pohon. Beda dengan kawasan yang tidak ada pohonnya begitu. Pohon jalanan. Nah, ini kalau kita biasanya dalam rencana tata ruang itu membuat untuk jalur hijau. Jadi pohon terutama yang ada di pinggir jalanan menggunakan energi mataharinya itu untuk mendorong kegiatan fotosintesis dan evapotranspirasi. Sementara itu daun dan dahan memberikan keteduhan yang bagi melewati di jalan trotoar yang membuat suhu udara di jalanan menjadi turun, sehingga mengurangi paparan, sehingga mengurangi daripada radiasi matahari. Nah, itulah salah satu pentingnya mengapa pohon harus ada di sepanjang jalan. Selanjutnya, taman. Jadi kalau taman kan dalam rencana detail tata ruang kota itu ada taman kota sampai jauh sampai ke taman RT. Itu sangat dalam suhu dia dapat menurunkan suhu yang signifikan, yaitu sekitar 2-4 derajat Celcius lebih sejuk dibandingkan dengan daerah yang terbuka yang tidak ada tanamannya. Sekarang saya akan membuat satu pertanyaan. Apakah alun-alun Kota Bandung itu termasuk dalam ruang terbuka hijau perkotaan atau tidak? Jadi kalau kita lihat alun-alun Kota Bandung, kalau dari segi fungsi dia untuk rekreasi, untuk tempat bermain cocok. Tapi kalau kita lihat dia memang secara ruang terbuka hijau berwarna hijau, tetapi dia itu kan bukan rumput sungguhan begitu ya, rumput sintetis. Jadi dari segi penyerapan airnya juga kan tidak ada. Dia menyerap air tapi dengan menggunakan teknologi tertentu. Kemudian di bawahnya itu, di basement itu kan lapangan parkir begitu. Nah itu. Sekarang kalau kita kembalikan ke pengertian RTH, ruang terbuka hijau, suatu kawasan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang berada dalam ruang secara terbuka begitu. Nah itu. Saya ingin bertanya, apakah itu termasuk RTH, green open space, atau merupakan infrastruktur abu-abu, grey infrastruktur. Nah itu yang yang menjadi tanda tanya. Jadi apakah dia kalau dari fungsi penurunan suhu, ya dia akan menurunkan suhu karena lapisan yang ada di bawahnya itu berwarna hijau. Tapi hijau di sana itu bukan hijau yang ditumbuhi rumput, tetapi rumputnya adalah rumput sintesis. Tapi nanti saya akan membahasnya di lanjutan setelah ini, yaitu di poin nomor 5 tentang kreativitas begitu ya. Sekarang bagaimana kita akan melihat pohon dan vegetasi dalam perencanaan tata ruang kota. Dalam hal ini adalah rencana detail tata ruang kota atau rencana yang lebih ada di bawahnya, yaitu rencana tata bangunan dan lingkungan. Kalau kita melihat peraturan tentang rencana detail, di sana sudah dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian daripada kawasan lindung, zona lindung yang terdiri dari, kalau di RT itu terdiri dari taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, kemudian taman RW, taman RT. Itu kalau taman, kemudian ada hutan kota, dan yang paling bawah adalah pemakaman.
Jadi dalam penempatan rencana untuk ruang terbuka hijau, sebaiknya walaupun ini tidak disebutkan dalam peraturan tentang RTH, seyogyanya memperhatikan tentang efek daripada urban heat island. Sebetulnya ada 8 yang harus dipertimbangkan yang sudah saya pernah saya sampaikan, tetapi ini yang efek urban heat island ini yang karena pembahasan ini yang harus diperhatikan. Sekarang bagaimana menerjemahkan dari efek urban heat island ini di kawasan perkotaan? Sebaiknya tahapan yang harus dilakukan dalam penentuan RTH, salah satunya yang dari efek urban heat island itu, yaitu dengan melihat dari berdasarkan citra Landsat 8. Itu citra untuk temperatur. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan itu, karena itu memang ada bidangnya, yang bidang perpetaan. Biasanya kalau perencanaan kota itu sudah menerima peta dalam hasil jadi. Jadi di dalam peta itu sudah dijelaskan kawasan-kawasan mana aja yang mempunyai suhu lebih hangat dibandingkan dengan kawasan yang lainnya. Yang dimaksud di sini yaitu ini ya, suhu permukaan, bukan suhu atmosfer. Ya, jadi yang ada dalam kabupaten dalam angka atau kota dalam angka itu suhu atmosfer. Nah, berdasarkan itu, jadi berdasarkan peta Landsat itu yang kawasan, kita bisa menetapkan jenis-jenis pohon tertentu untuk menanam agar dapat menurunkan suhu lokal, terutama yang ada di bagian bawahnya itu kayak trotoar, kemudian jalan begitu ya. Bagaimana suhu itu hingga bisa menjadi turun. Jadi ini suhu udara lokal ini ya. Jadi sebetulnya tidak melihat peta citra Landsat 8 juga kita bisa. Ya gitu, dengan melihat peta tutupan lahan, penggunaan lahan, kawasan mana aja yang kurang dari hijaunya begitu ya, tutupan kanopi pohonnya berkurang, nggak ada atau sama sekali. Nah itu yang perlu ditanam untuk ruang terbuka hijau. Begitu juga misalnya yang trotoar, memang peruntukannya trotoar, tetapi karena kita melihat tahu efek daripada pulau panas perkotaan, nah di kawasan trotoar atau di kawasan tempat parkir juga itu harus dibanyakan pohonnya. Pohonnya begitu ya. Kemudian kalau kita tahu ya, biasanya perencana kota itu merencanakan sampai 20 tahun yang mendatang. Itu melihat dari kebutuhan penduduk. Jadi berapa besar penduduk yang akan menempati sehingga butuh lahan berapa. Nah itu kadang-kala yang terabaikan itu mengenai pohon dan vegetasi ruang terbuka hijau. Kemudian yang masalah bangunan, jadi bangunan itu yang tadi sudah saya sampaikan dalam perencanaan kota. Jadi kalau dalam rencana kota itu biasanya kita bicara KDB, KLB, KDH seperti itu ya. Nah, kita memang tidak bicara tentang bangunannya, tapi sebaiknya direkomendasikan bahwa kalau untuk bangunan yang bertingkat di atap bangunan disarankan dengan diberi warna yang putih atau yang terang atau ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan begitu, agar mengurangi daripada efek urban heat island ini. Sebetulnya dari pendekatan proyeksi penduduk yang diperkirakan akan menempati kawasan perkotaan sampai dengan 20 tahun mendatang, kita juga kan akan mempertimbangkan juga selain dari jumlah penduduk itu permasalahan existing. Jadi permasalahan kawasan perkotaan yang terjadi saat ini dan
juga permasalahan yang akan cenderung akan terjadi di masa depan. Nah itu pertimbangannya seperti itu, yaitu salah satunya mengetahui permasalahan itu kadang-kala kalau melihat permasalahan existing itu larinya hanya ke erosi, bagaimana mengatasi banjir seperti itu ya. Tetapi jarang sekali pendekatannya kepada bagaimana menurunkan suhu lokal. Nah ini yang harus menjadi bahan pertimbangan para perencanaan kota, sehingga saya ingin sekali mengadakan webinar seri 3 ini begitu ya, untuk perencanaan kota. Memang kalau bicara urban heat island itu kan sangat luas begitu, berbagai macam disiplin ilmu ada di situ. Orang iklim, kalau bicara bangunan, orang arsitek, orang GIS untuk interpretasi foto udaranya. Kemudian orang lingkungan, bagaimana kota supaya berkelanjutan. Arsitek dari bentuk-bentuk bangunan yang ramah lingkungan. Tapi saya mengambil ini dari segi perencana kota, walaupun tadi saya sampaikan juga mungkin udah menyangkut bangunan, tapi intinya yang saya ingin sampaikan ini nih yang dalam perencanaan kota. Jadi salah satu yang harus menjadi perhatian utama para perencanaan kota itu adalah merencanakan kota dengan melihat salah satunya itu permasalahannya itu dari efek urban heat island ini. Ini yang terakhir, yang kelima dari solusi ini. Saya lebih senangnya menyebutnya ada kreativitas begitu ya. Bagaimana kreativitas dari para pemimpin yang berada di perkotaan, penentu kebijakan perkotaan, para perencana kota dalam mengatasi urban heat island ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya tanyakan, apakah alun-alun kota Bandung itu ruang terbuka hijau atau bukan ruang terbuka hijau? Jadi kalau menurut kreativitas ini jadi tentang salah satu kreativitas untuk pengembangan perkotaan itu, yaitu dengan untuk di bangunan itu, yaitu dengan menggunakan rumput sintesis atau rumput alam begitu. Nah, yang kota Bandung itu termasuk menggunakan rumput sintesis. Jadi kalau melihat dari fungsinya, dia memang secara fungsi untuk rekreasi atau tempat bermain begitu, dia mempunyai fungsi sebagai taman kota. Tetapi dari segi ekologis dia bukan, karena dia bukan tanaman yang menggunakan tumbuhan yang di sana itu adalah rumput alami. Tapi dalam kategori dia ruang terbuka hijau gitu ya. Hanya dari manfaat segi ekologisnya itu tidak ada. Paling yang di pinggir-pinggir kotanya aja. Yang di pinggir taman kotanya itu. Kan itu saya lihat ada pohon beringin sama yang arah ke Jalan Asia Afrikanya itu ditanam dengan pohon ketapang kencana. Mungkin itu yang menyejukkan, yang menurunkan suhu lokal yang berada di kawasan alun-alun Bandung. Beda dengan yang ada di kawasan yang dibuat lapang itu yang ditumbuhi rumput sintesis. Tapi itu termasuk dalam salah satu kategori menurut saya untuk menurunkan suhu permukaan, yaitu sebagai satu kreativitas. Yang selanjutnya adalah dinding hijau. Dinding hijau ini adalah bangunan-bangunan yang temboknya ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Mungkin dari segi biaya ini akan memakan dana yang cukup besar, juga dari segi perawatannya dan dari segi ketahanan konstruksi bangunannya, terutama kekuatan daripada tembok gitu. Kekuatan tembok. Tapi dari segi estetika ini sangat indah bentuknya. Dan ini juga dapat mengurangi daripada efek urban heat island itu. Yang selanjutnya, pendingin
evaporatif. Jadi ini sebuah bagaimana dalam satu kota itu agar bisa menurunkan suhu permukaannya. Itu adalah salah satunya dengan membuat pendingin evaporatif ini. Seperti membuat air mancur di kawasan perkotaan. Kemudian ada juga yang air mancurnya itu anak-anak bisa bermain di sana begitu. Itu juga salah satu ide atau kreativitas begitu ya untuk mengurangi efek urban heat island. Kemudian permukaan air yang berjalan. Ini kita lihat seperti di bangunan di gedung-gedung biasanya di depannya ada dibuat kolam dan dibuat airnya secara berjalan. Ini juga sama salah satu cara untuk mendinginkan suhu lokal untuk mengurangi daripada adanya efek urban heat island ini. Kemudian ada juga yang membuat jadi pada kondisi-kondisi panas disemprotkan air ditembakkan begitu ya. Ini untuk mengurangi suhu lokal di kawasan tersebut begitu. Jadi karena mungkin sulit untuk ditanami pohon-pohon karena ruangan terbuka cukup besar, maka ditembak dengan air yang menyemprot seperti itu. Kemudian membuat naungan-naungan. Biasanya ini ada di taman atau di dalam di selasar gedung di luar begitu ya. Jadi ada buat naung-naungan, tempat duduk. Kemudian ada pohon-pohon yang cukup besar yang membuat menjadi naungan. Ini sebetulnya hal seperti ini yang menuntut kreativitas sangat bagus juga dalam perencanaan kota dibuat seperti ini, tetapi karena perencanaan kota skalanya yang cukup besar 1.500 mungkin ini dapat dijadikan menjadi rekomendasi. Ya, paling hanya menjadi rekomendasi untuk salah satunya untuk ruang terbuka hijau dalam mengatasi urban heat island. Jadi banyak ragam variasinya untuk membuat naungan seperti ini. Jadi itu tergantung kepada kreativitas daripada perencana kota atau arsitektur landscape gitu ya, yang membuat tidak mengejar dari segi nilai estetika juga, tetapi juga melihat dari fungsi pohon tumbuhan yang ada di kawasan perkotaan. Demikian paparan yang ingin saya sampaikan kepada ibu, bapak, teman-teman sekalian. Maaf kalau ini banyak waktunya yang panjang lebar karena sangat pentingnya itu urban heat island dalam perencanaan kota. Walaupun secara garis besarnya ini paparan ini masih banyak kurang. Jadi memang kalau berbicara tentang pulau panas perkotaan itu tidak cukup dalam satu sekali paparan. Jadi banyak tahap paparan. Kemudian juga yang menyampaikannya juga memang beraneka ragam macam ya, mulai ada yang bisa dari disiplin ilmu yang mengenai iklim, kemudian dari yang mengenai struktur bangunan, estetika bangunan, arsitek yang mendinginkan, bisa arsitektur, juga bisa orang lingkungan untuk kota yang berkelanjutan, juga bisa orang GIS yang menerangkan bagaimana menginterpretasikan foto udara untuk temperatur suhu udara. Kalau saya karena basicnya perencanaan kota dan kehutanan, mungkin yang saya sampaikan itu kebanyakan tadi larinya akan ke masalah perencanaan kota dan ke pohon dan vegetasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.